Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan Goku yang sudah dikepung oleh para petarung dari alam semesta ke-9, dimana Kaioshin dari alam semesta ke-9 sangat percaya diri kalau para petarungnya bisa untuk mengalahkan Goku. Kemudian pertarungan di antara Goku melawan para petarung dari alam semesta ke-9 pun dimulai, di mana mereka sama sekali tak mau untuk memberikan Goku celah sedikit pun untuk bisa kabur. Pada akhirnya mau tak mau Goku pun harus menghadapi mereka semua. Nampak kalau para petarung dari alam semesta ke-9 ini sudah dari lama mengincar Goku untuk mereka targetkan. Akibat Goku lah turnamen kekuatan ini diadakan yang mengancam alam semesta. たちと戦えている。特にドリガンおめえオラの力使って、自分の力隠してた。どういうこと？俺たちの力第9思い知らせてやる。悟空さん狙いのようで全乱試合で悟空さんはじゃなあ一気に倒していかないかなり根に持ってNah di sini Goku sama sekali masih belum menggunakan kekuatan dari Super Saiyan Blue karena dia masih mau menghemat energinya sampai turnamen berakhir, karena pemulihan ataupun cara untuk menggunakan Katang Senzu sama sekali tidak diperbolehkan. Oleh karena itu para Z-Factor harus memutar otak bagaimana caranya agar mereka bisa terus bertahan pada turnamen kekuatan ini. Di sini nampak kalau Goku sudah mulai terpojok akibat dia yang sudah masuk ke dalam lingkaran trio The Dangers. Namun di sini nampaknya Goku masih sangat tenang karena dia sama sekali masih belum mengeluarkan semua kekuatan yang ia miliki. Dan Goku pun menganggap kalau dia bisa menghadapi mereka semua akibat dia yang sudah mengetahui skill-skill yang mereka miliki. Namun trio The Dangers tidak akan membiarkan Goku lolos begitu saja, karena dengan pertarungan 1 lawan 3 akan membuat Goku sangat kesulitan mengalahkan mereka tanpa mengeluarkan kekuatan penuh. Kemudian pertarungan di antara Goku melawan trio The Dangers pun dimulai, di mana mereka bekerja sama untuk mengalahkan Goku. Lavender pun segera melapisi tangannya dengan menggunakan racun untuk membuat Goku semakin terpojok. Nah di sini pertarungan pun terus berlanjut dengan sangat sengit. Namun Goku akhirnya berhasil menemukan kelemahan dari racun Lavender. Goku segera menggunakan pelindung pada tubuhnya yang membuat saat ini Lavender tak akan bisa untuk membuat tubuhnya terkena racun. Kemudian Bergamo pun segera menyerang Goku yang membuat baku hantam di antara mereka pun semakin seru. Kemudian di sisi lain kita akan diperlihatkan kekejaman dari Frieza yang menyiksa petarung dari alam semesta ke-10. Nampak kalau dia sangat menikmati pertarungan ini, dimana bukan hanya satu orang yang ia siksa namun 2 orang sekaligus, dimana Frieza bertarung dengan menggunakan cara yang keji sampai membuat mereka benar-benar ketakutan ketika berhadapan dengan Frieza. 楽しんでいらっしゃる。そろそろ本格的に開けていただきましょうか。その相手はあなたに決めましたよ。Kemudian di sini nampak kalau Goku masih terus dikeroyok oleh trio The Dangers, di mana jika mereka bertiga menggabungkan kekuatan maka kekuatan mereka akan terus bertambah kuat. Nah di sini mereka membuat sebuah segitiga, di mana segitiga itu bernama Dangers Triangle, di mana dengan kekuatan tersebut akan membuat lawan tak akan bisa keluar dari lingkaran itu, yang membuat Goku akan terus semakin terpojok jika harus bertarung melawan mereka semua.
Kemudian Vegeta yang telah berhasil menghajar beberapa musuh yang telah menghadangnya sontak langsung melihat ke arah Goku yang saat ini sedang terpojok akibat dia yang harus menghadapi trio The Dangers, dimana akibat mereka yang telah membuat segitiga triangle yang membuat Goku benar-benar sangat kesulitan untuk menghadapi mereka semua. Kemudian Vegeta yang telah mengalahkan musuh yang menghadangnya, dia pun segera membantu Goku dengan masuk ke dalam lingkaran trio The Dangers yang membuat Vegeta saat ini akan bertarung bersama Goku menghadapi mereka bertiga. Namun tiba-tiba semua kesatria dari alam semesta ke-9 langsung datang untuk mengeroyok Goku dan juga Vegeta. Mereka semua berniat untuk menyatukan kekuatan demi bisa mengalahkan dua petarung terkuat dari alam semesta ke-7. Namun di sini bagi Goku dan juga Vegeta, walaupun mereka dikeroyok oleh 8 orang petarung sekaligus dari alam semesta ke-9, itu bukanlah apa-apa, dimana Vegeta pun langsung meluncur untuk segera menghadapi Lavender. Kemudian Bergamo dan juga Basil berniat untuk menggunakan jurus segitiga triangle. Namun Goku segera menyerang Basil untuk menggagalkan rencana mereka. Dengan hilangnya Basil, di sini mereka akan gagal untuk menjalankan rencana menggunakan jurus segitiga triangle. Nah, di sini Vegeta juga telah berhasil mengcounter racun milik Lavender dengan menggunakan pelindung. Namun tiba-tiba gadis yang memiliki kemampuan seperti kucing langsung menyerang Vegeta. Beruntungnya Vegeta berhasil menghindari serangan tersebut. Kemudian mereka berdua segera melakukan jual beli serangan yang cukup sengit. Namun sepertinya itu hanyalah sebuah tipuan, karena tiba-tiba Lavender langsung muncul di hadapan Vegeta. Kemudian segera memberikan sebuah pukulan yang sangat telak kepadanya sampai membuat Vegeta kesakitan. Sementara itu, Goku juga tak bisa untuk membantu Vegeta karena saat ini dia masih dihadang oleh Basil dan juga temannya. Goku mencoba untuk menyerang teman Basil, namun sepertinya tubuhnya sekeras baja yang membuat Goku sangat kesulitan untuk menjatuhkannya. Malahan Goku lah yang harus dihajar oleh makhluk tersebut. Kemudian saat ini sudah nampak kalau 4 petarung dari alam semesta ke-9 sudah berdiri di hadapan Goku untuk segera bertarung melawannya. Kemudian dua makhluk yang lainnya nampak kalau saat ini mereka sedang menunggu momen untuk bisa menjatuhkan Goku maupun Vegeta. Kemudian Vegeta pun juga tidak bisa berbuat apa-apa selain bertahan karena dia masih dikeroyok oleh 2 orang sekaligus.
Nampak kalau saat ini Goku dan juga Vegeta benar-benar dipermainkan oleh para petarung dari alam semesta ke-9 yang menyerang mereka secara keroyokan. Tiba-tiba makhluk sebelumnya yang terus berjaga, dia menyemburkan sebuah es kepada Vegeta yang membuat tangan kanannya menjadi beku. Kemudian Lavender dan juga gadis kucing berniat untuk menyerang Vegeta secara bersamaan untuk membuatnya benar-benar dihabisi. Kemudian Vegeta pun yang sudah mulai terpojok, dia pun segera menghindari serangan tersebut yang membuat serangan dari si gadis kucing malah mengenai Lavender. Kemudian di sini Goku yang memiliki kesempatan, dia pun langsung berubah menjadi Super Saiyan dan segera mengeluarkan dua petarung dari alam semesta ke-9. Vegeta yang melihat juga ada kesempatan, dia pun langsung menyerang si gadis kucing dan menghantamnya sampai dia akhirnya keluar dari arena pertarungan. Walaupun hanya dua orang saja, di sini Goku dan juga Vegeta berhasil mengembalikan keadaan dengan begitu mudahnya. Kemudian Vegeta yang lengah, tangan kirinya langsung ditangkap oleh salah satu petarung dari alam semesta ke-9 dengan menggunakan jaring laba-labanya. Di sini Vegeta yang merasa diremehkan oleh mereka, dia pun segera berubah menjadi Super Saiyan. Kemudian segera menghabisi mereka sampai keluar dari arena pertarungan. Dan sekarang yang masih tersisa dari peserta alam semesta ke-9 hanyalah trio The Dangers, di mana mereka bertiga menyatukan kekuatan untuk bisa mengalahkan dua maniak bertarung kita ini. Kemudian trio The Dangers segera menyatukan energi laser untuk segera menghabisi Goku dan juga Vegeta. Goku dan juga Vegeta yang tak mau kalah, mereka berdua segera berubah menjadi Super Saiyan Blue dan membalas serangan laser yang ditembakkan oleh trio The Dangers. Serangan Goku dan juga Vegeta sukses mengantarkan trio The Dangers keluar dari arena pertarungan dan kembali ke bangku penonton. Oleh karena itu, di sini akhirnya 10 petarung dari alam semesta ke-9 telah berhasil dikalahkan semuanya. Tanpa rasa ragu, di sini Zeno segera melenyapkan alam semesta ke-9 kecuali pengawalnya. Kemudian Whis pun segera mengecek kondisi dari alam semesta ke-9 yang ternyata memang benar-benar telah lenyap. Ternyata ucapan dari Zeno untuk melenyapkan alam semesta yang kalah bukan isapan jempol belaka, dimana sifat Zeno yang sangat polos ini membuat mereka takkan memiliki rasa kasihan ketika melenyapkan alam semesta. Dan kali ini pertarungan pun harus tertunda sebentar akibat para petarung yang sangat merinding melihat alam semesta ya 9 yang baru saja dilenyapkan. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.
Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan kalau seluruh petarung dari alam semesta mereka sedang terpaku merinding akibat melihat alam semesta ke-9 yang telah dilenyapkan oleh Zeno akibat kalah sebelumnya. Namun di sini Frieza yang sombong malah terkesan dengan kekuatan dari dua Zeno, di mana Frieza berkata kalau dia suatu hari nanti akan bisa untuk melampaui kekuatan dari mereka berdua. Kemudian pertarungan pun kembali dimulai, di mana para Z-Factor saat ini akan kembali bertarung melawan alam semesta ke-6, di mana Vegeta pun langsung meluncur untuk segera menyerang Hit. Namun Botamo langsung menghadang Vegeta yang membuatnya harus menghajar Botamo secara habis-habisan. Namun Vegeta yang merasa kalau pertahanan Botamo memang benar-benar sangat kuat, dia tak kehabisan akal. Vegeta berhasil mengunci pergerakan dari Botamo, kemudian berniat untuk segera mengeluarkannya dari arena pertarungan. Di saat Vegeta hampir saja berhasil mengeluarkan Botamo dari arena pertarungan, tiba-tiba muncul Mageta, yaitu robot yang sebelumnya pernah dihina oleh Vegeta dengan mengatakan dia robot rongsok. Di mana Mageta datang untuk menghadang Vegeta mengeluarkan Botamo dari arena pertarungan juga untuk mengalahkan Vegeta. Kali ini Vegeta pun harus bertarung melawan dua petarung sekaligus dari alam semesta ke-6. Di sisi lain, nampak kalau saat ini Krillin sedang diserang oleh salah satu burung dari alam semesta ke-10 yang bisa menyemburkan api. Beruntungnya Gohan langsung datang dan menembakkan sebuah tembakan laser yang menghancurkan bola api tersebut. Kemudian mereka segera menjalankan rencana yang telah dibuat oleh Gohan. Dimulai dari Krillin yang melemparkan jurus Kienzan yang membuat burung tersebut terluka di bagian sayapnya yang membuatnya kesulitan untuk terbang. Kemudian Master Roshi segera mengirim burung tersebut keluar dari arena pertarungan dengan menggunakan jurus Kamehameha yang akhirnya membuat burung tersebut kalah dan kembali ke kursi penonton. Kembali ke tempat Vegeta yang berusaha untuk mengalahkan Mageta dengan mencoba untuk kembali melemahkan mentalnya dengan cara menghinanya dengan kata-kata kasar. Namun alam semesta ke-6 sudah mengantisipasinya, di mana Botamo sudah menutup telinga dari Mageta yang tidak akan pernah mendengar kata-kata kasar milik Vegeta. Hal itu adalah hal yang sangat merepotkan bagi Vegeta untuk bisa mengalahkan Mageta. Vegeta! 中身こそそいつは悪口が苦手ブリキ無駄だメタルマン対策してるに決まってんだろ心の弱さをしたのだ敵の体と鉄の厳しいですね我ら塞いでるだけだろ敵ボタマたまげたよクソめんどくさ Kemudian Shin berpindah ke tempat dari Android 18 yang sedang bertarung melawan salah satu petarung dari alam semesta keempat, di mana Android 18 berhasil menghajar makhluk tersebut sampai membuatnya tak bernapas.
Nah, jika sampai makhluk tersebut mati, maka akan membuat Android 18 didiskualifikasi dari pertarungan ini. Namun tiba-tiba makhluk itu langsung menyerang Android 18 ketika dia lengah. Tidak berhenti sampai di situ, makhluk itu menembakkan banyak sekali tembakan laser yang terus mendorong Android 18 sampai keluar dari arena pertarungan. Beruntungnya Krillin berhasil menyelamatkan Android 18 dengan gagah berani. ちゃいましたかね。相手を殺して失格じゃな。やれ。しましたよ。だか。ザラ。みんな死んだ。ギルス。しまった。はあ。18号さんに。Kemudian sekarang Android 18 dan juga Krillin akan bertarung bersama untuk mengalahkan makhluk tersebut. Mereka segera melakukan kombinasi serangan yang benar-benar sangat epik sampai membuat makhluk itu benar-benar kewalahan. Tidak berhenti sampai di situ, serangan mereka pun segera ditembakkan kepada makhluk itu yang pada akhirnya berhasil mengeluarkannya dari arena pertarungan. Di saat ada makhluk lain yang mencoba untuk menyerang Krillin, di sini Android 18 segera menyelamatkannya, dan di sini akhirnya Android 18 berhasil membalas kebaikan dari Krillin sebelumnya yang telah menyelamatkannya yang hampir keluar dari arena pertarungan. Kemudian pertarungan pun kembali berlanjut, di mana Krillin pun segera menggunakan jurus Kaioken untuk membuat mata dari makhluk itu terkelabui. Namun nampaknya makhluk itu menutup matanya dan dia berhasil menghajar Krillin dan juga Android 18. Nah, di sini makhluk tersebut mengatakan kalau dia sebenarnya tak bisa melihat. Walaupun begitu, dia memiliki kelebihan, yaitu berupa indera penciuman yang begitu tajam. Kemudian Krillin pun mendapatkan sebuah rencana licik untuk mengalahkan makhluk tersebut. Krillin pun langsung meluncur untuk segera melakukan jual beli pukulan sendiri dengan makhluk itu. Namun nampaknya pertarungan mereka terus berjalan dengan sangat sengit sampai makhluk itu menembakkan tembakan laser yang membuat Krillin terpental. Ketika makhluk itu akan segera menghabisi Krillin, tiba-tiba Krillin langsung melemparkan sepatunya yang sangat bau sampai membuat indera penciuman dari makhluk itu benar-benar sangat kacau. Ketika Krillin memiliki kesempatan, dia pun langsung mengeluarkan makhluk itu dengan menggunakan jurus Kamehameha. Kemudian di saat semua orang berbahagia akibat Android 18 dan juga Krillin berhasil menghajar dua petarung secara sekaligus sampai membuat mereka keluar dari arena pertarungan, tiba-tiba Frost langsung datang dan menghajar Krillin sampai membuatnya keluar dari arena pertarungan juga.
Dan ternyata di sini Frost telah menunggu kesempatan emas ini ketika mereka lengah. Nah, sifat licik dari Frost ini memang benar-benar tak bisa untuk diremehkan karena hampir setara dengan Frieza. Kemudian Frost pun segera melarikan diri dari tempat tersebut dengan mengalihkan pandangan dari Android 18 sebelum dia bisa menyerangnya. Nah, di sini nampak kalau Beerus dan juga Kaioshin benar-benar sangat marah kepada Krillin. Namun saat ini yang hanya bisa mereka lakukan hanyalah mendukung para peserta yang masih tersisa saja di turnamen kekuatan. Dengan keluarnya Krillin dari arena turnamen yang membuat alam semesta ketujuh hanya menyisakan 9 orang saja. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.